Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast digital, podcastnya Ponpes Digital. Insya Allah kali ini Ponpes Digital akan membahas sebuah program baru yang insya Allah akan bermanfaat tentunya bagi teman-teman sekalian dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Nah, di sini sudah ada Mas Andri, perwakilan dari Juragan. Nah, Juragan di sini ada Juragan Academy. Seperti apa sih Juragan Academy itu? Dan bagaimana kaitannya dengan Ponpes Digital? Karena Ponpes Digital, Anda tahu sendiri bahwasanya di dunia digital marketing dan sebagainya. Dan Juragan ini salah satu program baru kolaborasi dengan Ponpes Digital. Pak Andri, bisa dijelaskan tentang program Juragan ini? Saya lihat ada gambar tentang dunia potong-potong rambut ini Kak ya, Juragan Academy. Seperti apa Pak Andri? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Tri. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini perdana kita ada siaran seperti ini ya Pak Tri ya. Ini untuk menyampaikan kepada teman-teman semua tentang apa sih Juragan itu ya. Kalau bisa diceritakan singkat, Juragan itu maknanya itu secara harfiah ya juragan, bos gitu ya. Jadi Juragan Academy itu sebenarnya kita lagi membuat akademi untuk menjadi bos, menjadi juragan. Ya. Tapi akronim Juragan juga banyak. Oh, ada. Ada. Kita ada beberapa akronim yang itu menjadi satu tujuan kita dalam apa namanya menjalankan ikhtiar dalam berusaha ya dalam Juragan sendiri. Juragan itu bisa bermakna jujur, rapi dan ganteng. Sehingga seorang juragan itu harus jujur kepada siapa? Tidak hanya kepada orang lain, tapi minimal kepada dirinya sama Allah. Karena jujur kepada orang lain itu suatu hal yang biasa. Karena dituntut untuk menjaga citra, tapi kalau jujur kepada diri sendiri sama jujur sama Allah, itu hubungannya levelnya sudah berbeda. Maka ketika dia seorang juragan atau pebisnis itu jujur pada diri sama Allah, insya Allah dia sama orang lain akan jujur juga. Jujur, rapi, dan ganteng. Jujur, rapi, dan ganteng. Ya, karakteristik seorang muslim itu harus seperti itu. Rapi, ganteng, dan jujur gitu ya. Kalau maknanya dalam pendidikan, pintar itu wajib, berani itu harus, jujur itu mutlak gitu ya. Jadi satu hal seperti itu. Akronim yang lain tentang juragan bisa jadi juara, rapi, dan ganteng. Udah rapi, ganteng, dan juara. Jadi seorang juara juga. Harus seorang juara juga. Akronim yang lain masih banyak. Kalau teman-teman pengen tahu akronim apa dan seperti apa juragan, ikuti terus acara kita ya. Itu gambarannya. Lalu apa sih yang melatar belakangi tentang Juragan Academy ini? Kita melihat banyak potensi pemuda-pemuda kita. Cuman batasan kategori pemuda ini kalau di dalam pemahaman orang itu umur 40 tahun masih pemuda ya. Masih muda. Jadi kebayang kalau umur 40 tahun masih pemuda, malah di bawahnya juga masih jadi pemuda. Yang kita sasar kita tentu juga perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kita ngomong populasi dunia, mungkin 20 tahun lalu sama hari ini populasi dunia sudah lebih ya. Kalau dulu mungkin Indonesia 200 juta. 200 juta itu lagunya Bang Roma. Sekarang sudah 270 juta gitu ya. Udah kenaikan berapa persen gitu. Itu kalau ngomong-ngomong Indonesia. Tapi kita nggak akan melebar kemana-mana, kita ngomong Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk, terus tentu persaingan untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu juga cukup pelik. Apalagi 3 tahun belakangan ini generasi muda kita ini generasi COVID yang lulus sekolahnya ujiannya online gitu ya. Sehingga ketika ketemu, ada beberapa saya ketemu sama teman-teman gitu, ketika anaknya udah semester berapa, ini mau lulus Om, kapan kuliahnya? Separuh kuliahnya online. Karena memang
masa pandemi. Oke. Kita bisa bayangkan, tentu kita tidak bisa menafikan juga bahwasannya yang sekolah online ini kualitasnya lebih rendah dari offline. Tidak seperti itu ya. Tapi bagaimana kita bisa bayangkan offline saja yang fokus dari pendidikan dari para pengajarnya itu bisa 100%, itu saja bisa tidak memenuhi target. Apalagi yang online yang tidak ada niat atau tidak ada prepare dari peserta didiknya untuk ikhlas dan rela mengikuti pelajaran. Bisa jadi online itu kamera on, orangnya nggak ada, gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Maka kita bisa membayangkan lulusan seperti apa. Tentu ini tidak akan bisa kita equalkan dengan tentang hari ini bagaimana tentang kebutuhan akan pekerjaan. Bahasa-bahasa anak gadget sekarang, kita sedikit-sedikit kerja itu ngapain kerja capek-capek kalau ternyata kita tidak bisa work-life balance gitu ya. Work-life balance. Ya, jadi anak-anak gadget sekarang kan seperti itu ya. Yang seperti apa? Ya kerja, ya katanya work hard play hard gitu ya. Antara kerja dan dunia istirahat atau santainya itu harus seimbang gitu loh. Kita juga tentu yang seperti apa yang bisa kita serap dengan kekuatan literasi yang sangat minim karena adanya pandemi, terus tidak ada praktek untuk hard skillnya ketika dibatasinya gerak waktu itu gitu ya. Tentu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hard skill ini tentu jadi permasalahan yang utama. Kan itu yang akan sering kita lihat. Nah, menghadapi seperti ini kita tentu juga ingin berkontribusi lah. Meskipun kita tidak mulu-mulu ingin menyerap tenaga kerja puluhan ribu, tidak. Cuman kita akan sedikit memberikan segelap apapun di ruangan ini. Kalau ada setitik cahaya saja, itu akan menjadi seolah-olah cahaya itu menjadi harapan kan gitu. Kami tidak mulu-mulu ingin menerangi kegelapan, tapi kami berusaha untuk menjadi titik cahaya yang memicu cahaya-cahaya yang lain kan gitu ya. Itu yang kami harapkan. Dari mana? Dari yang kita sampaikan ini, Juragan Academy. Tentu bukan hanya sebatas tentang menjadi seorang pimpinan atau bos, tapi lebih ke arah ini tentang lingkupnya kita perkecil ke arah profesional haircut. Profesional haircut. Ya, jadi berkembangnya teknologi hari ini kita tidak bisa pungkiri pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin. Digantikan oleh apa? AI gitu ya. Kita dulu kalau parkir di mall gitu ya, masuk itu ada cara parkir penyatat. Pulang ada nyatet lagi. Sekarang masuk tinggal pencet, nah pulang baru ada satu tuh. Itu sudah ada berapa puluh juru parkir yang hilang pekerjaan karena adanya teknologi. Ya, ini masih seperti itu. Sekarang pembawa berita televisi ya Pak, news anchor ya, itu sudah ada yang pakai AI. Nah, cuman apa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI gitu ya? Mungkin salah satu tukang potong, tapi nanti mungkin ada ya teknologi yang kita masukkan data, orang tinggal masukkan kepala ditabung, keluar udah jadi bentuk potong gitu mungkin. Tapi nggak tahu berapa tahun lagi. Iya, tahun lagi ya gitu. Penyusunan kan banyak. Nah, ini kita masih bisa ngisi ke sana. Terus apa yang menarik kan gitu? Kalau orang hari ini berbisnis tentang sesuatu hal yang itu butuh repeat order, salah satunya adalah dipotong rambut. Karena orang potong rambut itu bisa setahun 3 atau 4 kali, atau bisa 12 kali kalau sebulan sekali. Maka jadi menjadi peluang bisnis yang repeat, sama seperti kalau kita jualan beras, orang tiap hari makan nasi, maka beras itu repeatnya cukup tinggi. Makanya sampai impor kan gitu. Tentu kita nggak pengen dong impor tukang potong kan gitu ya. Boleh lah impor dari pulau seberang ya. Saudara-saudara kita di Madura gitu ya. Itu ya masya Allah itu paguyuban tukang potong dari Madura itu keren gitu. Itu memberikan kita wacana bahwasanya kekuatan dari sebuah komunitas itu cukup bagus ya. Maka bisa kita sampaikan bahwasanya akademi Juragan Academy dalam hal ini adalah haircut ya, profesional haircut itu
satu hal yang lagi kita sampaikan, kita gaungkan bahwasanya hari ini banyak loh market yang membutuhkan itu. Bagaimana? Tentu saya sebagai orang tua misalnya, ketika anak mau sekolah itu di tahun ajaran pertama biasanya, atau setelah kenaikan kelas atau setelah pembagian rapot libur 1 pekan atau 2 pekan, itu kalau mau masuk sekolah itu rame, mulai barbershop, pangkas rambut itu rame untuk motong, ya, karena pengen kerapian gitu ya. Kenapa kita tidak menciptakan habit ini? Habit rapi, makanya juragan rahnya ini rapi. Ya. Kerapian itu di mana saja, mau di sekolahan, mau di tempat kerja, mau di pabrik mungkin, kan ada quality control, mungkin ada HRD-nya masuk ke pabrik ini atau masuk ke sekolah ini, minimal potongan rambut rapi segala macam. Nah, itu kan sebenarnya salah satu market kalau ngomong bicara bisnis. Maka teman-teman kami undang, kami ajak untuk bergabung dalam satu ekosistem haircut, mulai dari pembekalan, mulai dari pelatihan, mulai dari pengenalan tentang bisnis ini segala macamnya. Jadi kita tidak hanya ngajak mereka, dan kita tidak hanya ngajari mereka cara megang gunting yang benar gitu ya. Mungkin bisa pakai atraksi diputar-putar, itu tidak hanya itu teknis. Tapi kita juga ajak mereka untuk berpikir luas, bagaimana industri, saya ngomongnya bukan bisnis lagi, industri haircut ini bisa kita kembangkan. Tentu semuanya akan saling support, tidak hanya orang yang bisa motong yang akan masuk ke industri ini, tapi semuanya. Misalnya kita menggunakan social media marketing, maka teman-teman konten kreator itu bisa masuk dalam industri ini. Terus bagaimana kelanjutannya? Teman-teman dari manajemen, bagaimana kita bisa, kalau kita punya barber satu dan satu haircut stylist atau haircut yang jadi tukang potongnya satu, mungkin mudah dalam pencatatannya. Tapi kalau kita punya 1.4 tukang potong gitu ya, atau bahkan ada beberapa titik, manajemennya seperti apa? Tentu akan pusing kalau tidak kita tidak pikirkan. Kita sampaikan hari ini dan kita punya sistem itu. Kita nanti akan support. Jadi tentu yang masuk ke sini tidak hanya yang pengen jadi tukang potongnya, tapi mungkin pengen masuk ke manajemennya, pengen masuk ke digital marketingnya, atau bahkan mungkin menjadi investornya. Investor juga bisa ya? Oh bisa. Sekarang investor, saya mau duit nganggur mau dibawa kemana? Lah kalau sudah semua tertata, tinggal saya invest ke situ, tinggal ditanya nanti bisnis plan-nya seperti apa, kan bisa jadi. Jadi semua rangkaian, saya bilang banyak ekosistem. Ekosistem itu mulai dari investasinya, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari nanti strategi seperti apa, SDM-nya seperti apa. Nah itu gambarannya. Secara garis besar itu. Jadi kalau barber ya itu tadi, Juragan Academy itu tadi yang kita sampaikan. Dan hari ini insya Allah kita launching resminya di tanggal 1 November 2023 depan ini. Hari ini tanggal 29 Oktober kita one day workshop pertama yang kita lakukan. Itu mungkin gambarannya. Maka kalau teman-teman yang lain pengen bergabung, jangan nunggu yang lain berhasil baru bergabung, tapi bergabunglah dan tunggu nanti saat berhasil kan gitu. Oh gitu, oke. Ya, itu gambarnya Pak Tri. Nanti dari Juragan Academy tadi nanti ada beberapa model pelatihan ya, mungkin yang tadi disampaikan, yang hari ini ada one day workshop ya, mungkin nggak tahu ada pelatihan yang mungkin bisa jadi lanjutan ya dari one day workshop itu, bahkan mungkin pelatihan yang membuat sampai benar-benar jadi ahli, mungkin seperti itu. Ya, pelatihan kita bagi 3 sih sebenarnya. One day workshop ini 6 jam, pelatihan dasar dan pengenalan secara umum, karena memang waktunya hanya 1 hari. Ini untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen tahu dulu sih, tertarik apa sih, atau tergelitik saya apa sih model pengajaran seperti apa, ada pengen tahu, bisa gabung di situ. Kalau tertarik lagi untuk melanjutkan ke lanjutan, itu ke arah workshopnya yang 18 jam
18 jam itu kita tempuh dalam waktu 6 hari, per harinya 3 jam, 3 jam. Nanti di 5 hari pertama kita benar-benar materi dan ada pelatihannya langsung, ada prakteknya langsung gitu ya. Yang 1 harinya kita terjunkan ke bisnisnya langsung. Jadi pakai klien nanti. Kayak PKL gitu ya? Kayak PKL. Nanti kita terjunkan langsung ketemu dengan orang luar yang mau dipotong gitu ya. Dan itu kita punya sistemnya nanti. Itu yang kedua. Kalau yang terakhir ini yang lebih komplit, ini lebih ke arah seperti kelas ya. Kelas ini 72 jam, ditempuh dalam waktu 18 hari, per harinya 4 jam. Nanti di 16 hari pertama itu benar-benar praktek full, pelatihan full materi, praktek selama 16 hari, 16 hari atau 68 jam. Yang 8 jam atau yang 2 hari berikutnya sama seperti yang tadi 1 hari kita praktek langsung ke lokasi, ke lapangan, ke teman-teman, ke tempatnya barbershop, link kita taruh ke sana untuk menambah jam terbang kan gitu ya. Atau praktek di barbernya kita. Oh, di sini juga ada. Insya Allah ada. Berarti teman-teman yang mungkin belum tertarik untuk bergabung jadi peserta pelatihan juga bisa memanfaatkan layan di Juragan ini. Oh, bisa. Potong rambut bisa lengkap nanti langsung dengan profesional trainer kita. Oh, gitu. Nah, jadi itu kemana? Jadi ada tiga step atau 3 pilihan workshopnya ya, 1 day workshop atau workshop yang 18 jam, terus atau yang kelas yang 72 jam. Nah ini terus kalau mau tanya benefitnya apa, selain tadi materi, hard skillnya, kita juga masukkan dalam ekosistem tadi. Oh ya. Jadi dia masuk dalam ekosistem, nanti kalau dia tertarik, saya pengen jadi profesional haircut Pak, nanti saya tahu di mana, kita support untuk penyalurannya ke tempat-tempat barbershop yang link yang kita punya. Gitu. Alhamdulillah kita didukung sama beberapa teman ya di link di barbershop gitu ya. Gambarannya itu. Oke. Jadi secara umum insya Allah Juragan ini sudah komplit ya, mulai dari pendidikan dan pelatihannya, prakteknya iya, bahkan BKL, termasuk juga kemungkinan misalkan saya sudah dapat pelatihan nih, saya mau bikin bisnis sendiri, saya mungkin ada calon investor ya di luar, mungkin bisa dibantu pitching atau dibantu untuk menyampaikan bisnis plan dan sebagainya, sudah termasuk di ekosistem itu tadi. Iya, bisa. Dan satu mungkin yang membedakan kita dengan workshop di barber yang lain, tadi saya ngomong tujuan kita adalah untuk pemuda-pemuda yang produktif, yang tidak punya kesempatan di dunia kerja di tempat lain gitu ya. Kita juga target kita juga ke lebih spesifik lagi. Kalau kita buka itu dari 100% peserta mungkin kuotanya kita sekitar 50% atau lebih. Nanti kita menggunakan ini sistem orang tua asuh. Seorang tua asuh. Ya maksudnya gimana? Kita misal satu kelas itu 8 orang maksimal, supaya nanti pendidikannya itu lebih maksimal ya. 8 orang, tentu ini 8 orang ini dengan satu set trainer ya. Nanti kalau lebih berarti kita trainernya kita tambah. 8 orang ini 4 orang dari umum yang dalam artian yang dia memang punya niatan masuk dan ini berbayar ya kita ya. Ini berbayar. Dia berbayar segala macamnya. Yang 4 orang ini dia punya keinginan untuk merubah kehidupannya dia, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membayar. Maka kita tetap rekrut, kita tawarkan ke orang tua asuh. Siapa yang mau membiayai anak ini? Nah, itu salah satunya. Karena kalau kesempatan ini hanya kita buka untuk orang yang mempunyai kemampuan dalam finansial, maka kita tidak fair juga, kita tidak adil. Terus tujuan kita juga tidak bisa maksimal. Karena tujuan kita paling enggak kita merubahlah dari tangan di bawah menjadi tangan di atas, kan gitu. Bahasanya itu ya. Tapi pemahaman yang didengar oleh teman-teman yang di luar mungkin bisa saja berbeda, silahkan gitu ya. Tapi intinya kita pengen
memberikan manfaat. Siapapun itu, mau orang tua asuh gimana? Mau orang tua asuh perorangan, mau orang tua asuhnya ini dalam bentuk korporasi, orang tua asuhnya ini dalam bentuk CSR mungkin, nah, silakan. Terus kalau orang tua asuhnya membawa anak asuh sendiri, silakan, kita nggak ada masalah. Ya, kita buka peluang besar-besarnya. Sehingga mungkin di luar sana saya ini punya anak asuh. Anak asuh saya umurnya mungkin masuk kategori usia produktif. Cuman saya bingung nih, anak ini kalau dikasih ikan terus nggak akan bisa mandiri. Tapi kalau tak kasih kail yang seperti apa sehingga bisa menghasilkan anak ini bisa produktif, datang ke kami. Insya Allah bisa difasilitasi. Bisa kami fasilitasi. Gitu. Berarti sudah sangat jelas ya informasi tentang juragan ini. Tapi mungkin teman-teman yang saat ini menyaksikan pengen tahu lebih lanjut tentang juragan, informasinya, bahkan mungkin program-program yang akan diluncurkan. Itu kita tahunya di mana, Pak Andri? Bisa kontak ke sini ya. Oh, ada kontaknya ya. Nanti informasi tentang kontak, kemudian sosial medianya juga iya, nanti lengkap, insya Allah dari sini. Jadi nanti teman-teman tinggal kontak saja, nanti di link sosial media kita juga bisa, atau kontak di nomor WhatsApp kita juga bisa. WhatsApp admin ya. WhatsApp admin ya. Nanti bisa langsung ke sana. Kalau ada waktu nanti tanggal 1 November bisa main ke tempat kami di Jalan Garuda nomor 17 Rewin ya. Itu insya Allah jam 1 siang. Jam 1. Ya, jam 1 siang kita ada opening untuk Juragan Academy, dan kita sediakan voucher 5 orang untuk potong rambut free. Syarat dan ketentuan berlaku ya. 5 orang ya. 5 orang free, dan yang motong profesional haircut. Jadi masih kadang kita belum meluluskan peserta ya. Jadi bukan siswa nanti yang motong, tapi tetap trainernya yang motong. Hanya 5 orang terbatas. Hanya 5 orang. Wah, ini nggak boleh disia-siakan ini. Saya boleh ikut berarti ini? Boleh. Yang penting daftar duluan aja. Daftar dulu. Nanti di nomor yang tadi ya. Ya, insyaallah. Baik, teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Andri, mewakili dari Juragan Academy, tentang sebuah ekosistem yang memberikan wadah ya bagi anak-anak muda untuk bisa belajar, berkarya, dan juga bermanfaat dalam hal dunia haircut dan industri bisnis lainnya. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran nih, ikuti terus ya podcast digital dengan Juragan, dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.